Ketika seorang guru perempuan dengan guru laki-laki berhubungan, itu adalah hal yang wajar karena mereka sebaya. Namun apa jadinya kalau guru perempuan berhubungan dengan para siswa laki-lakinya? Kali ini kita akan melihat kisah dan kasus guru-guru wanita yang dipenjara gara-gara berhubungan dengan siswa laki-laki mereka. Siswa laki-laki di Kentucky Dixie High School mungkin senang ketika pihak kepegawaian sekolah mempekerjakan Sarah Jones, mantan pemandu sorak Cincinnati Bengals yang berpenampilan seksi. Setelah mengajar di sekolah selama beberapa tahun, Sarah yang sudah menikah pada saat itu terlibat hubungan intim dengan siswa berusia 19 tahun, namanya Cody York. Saat desas-desus hubungan mereka mulai beredar di sekitar sekolah, mereka berdua membantah hubungan tersebut. Namun demikian, Sarah Jones mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 2011. Namun pada tahun 2013, tuduhan diajukan lagi terhadap Sarah karena berhubungan seks dengan anak di bawah umur. Sarah pergi ke televisi nasional untuk menjelaskan hubungan itu. Dia mengakui bahwa dia dan Cody telah terlibat asmara, tetapi mengatakan bahwa tidak pernah menyakiti muridnya, dan mengklaim bahwa dia tidak pernah berhubungan seks dengannya ketika dia masih kecil. Para juri mendengar sejumlah tulisan isi hati di antara keduanya, termasuk salah satu tulisan di mana Sarah memberitahu Cody bahwa Sarah telah jatuh cinta padanya sejak Sarah berusia 14 tahun. Dan pada akhirnya Sarah mengaku bersalah melakukan hubungan seks dengan anak di bawah umur dan mengambil kesepakatan pembelaan. Dia memohon untuk tidak dipenjara, dia bercerai dengan suaminya dan pada Juli 2013 mengumumkan pertunangannya dengan Cody. Pada tahun 2011, tersebar foto telanjang guru perempuan bernama Michelle Preston beredar di sekitar Shawnee Mission West High School di Johnson County, Kansas, Amerika. Buat para siswa laki-laki mungkin melihat foto ini sih biasa-biasa saja, namun aparat kepolisian bertindak sebaliknya. Michelle mengakui bahwa dia telah berhubungan seks dengan dua muridnya, bahkan sampai 15 kali dengan salah satunya, dan dengan satu orang lagi melakukannya di ruang bawah tanah rumahnya. Michelle didakwa melakukan hubungan seks yang melanggar hukum dengan anak di bawah umur, tetapi hukum di Kansas sedikit rumit. Secara teknis, meskipun salah seorang siswa masih dianggap di bawah umur 17 tahun, namun yang satunya lagi sudah berusia 18 tahun. Untuk alasan ini, Michelle hanya dijatuhi hukuman percobaan 36 bulan, dan dicatat sebagai pelanggar seks yang statusnya itu akan dihapus bersih ketika masa percobaannya berakhir. Hakim mengatakan jika salah satu korbannya berusia 16 tahun atau lebih muda, hukumannya akan jauh lebih berat. Ironisnya, Michelle ternyata sudah menikah di saat melakukan hubungan itu. Carly McKinney adalah seorang guru matematika tahun pertama di Overland High School, Aurora, Colorado. Carly yang berusia 23 tahun mendapat kecaman keras ketika akun Twitternya yang bernama Carly Krangbear secara teratur memposting lelucon yang tidak pantas. Dia juga memposting foto dirinya yang setengah telanjang dan merokok ganja. Dia mengklaim bahwa akun Twitternya hanyalah akun komedi yang bukan merepresentasikan kehidupan yang sebenarnya. Namun ternyata dia menghapusnya setelah mendapatkan telepon panggilan dari stasiun berita lokal. Tentu saja postingan nakalnya tetap online. Banyak dari siswa pria muda yang memberikan tanggapan apresiatif tentang fotonya sebelum akun itu dihapus Carly. Dia bersikeras dia tidak pernah bermaksud jahat, namun sebagai guru di tahun pertama yang masih dalam masa percobaan, pihak sekolah tidak membuang banyak waktu. Mereka memberhentikannya dari sekolah tersebut, yang sebelumnya memberikan Carly penangguhan cuti berbayar. Lindsay Massaro adalah seorang guru siswa kelas 8 di sekolah dasar Frankfurt di Sussex County, New Jersey. Pada tahun 2011, ayah dari salah satu siswanya yang berusia 15 tahun melaporkan kepada pihak berwenang bahwa putranya telah berhubungan seks dengan Lindsay beberapa kali di rumahnya dan di mobilnya di parkiran sekolah. Wanita berusia 23 tahun ini akhirnya ditangkap dan didakwa dengan berbagai kejahatan termasuk pelecehan seksual dan membahayakan kesejahteraan anak di bawah umur. Dia telah bekerja untuk mendapatkan sertifikat mengajarnya dalam pendidikan khusus, tapi sebaliknya hidup dan karirnya benar-benar tergelincir karena kesalahannya. Oleh pengadilan yang sangat terbuka pada Juni 2011, Lindsay dihukum pada tingkat kedua penyerangan seksual dan menjalani 3 tahun penjara. Dia juga tercatat sebagai pelanggar seks di bawah umur dan harus berurusan dengan masa percobaan yang diawasi selama sisa hidupnya. Harga yang cukup mahal untuk sebuah hubungan asmara dengan anak di bawah umur.
Dia adalah Heather Dugdale, wanita berambut pirang yang berusia 20 tahunan, berhubungan dengan anak laki-laki yang jauh lebih muda. Mereka bertemu di Bible Camp di Louisiana. Selama beberapa bulan, Heather menjemput anak itu dari sekolah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dari pengakuannya ke polisi, dia melakukan hubungan seksual dengan berbagai gaya. Atas kelakuannya, Heather menghadapi tuduhan di 2 negara karena dia telah berhubungan seksual dengan muridnya yang baru berusia 13 tahun. Entah apakah wanita ini sangat menawan atau sangat beruntung. Meskipun dia dijatuhi hukuman 5 tahun, namun 4 tahun hukumannya ditangguhkan. Berarti dia hanya harus menghabiskan 1 tahun hukumannya di penjara. Pelatih bola basket Pamela Roger Turner adalah model berambut pirang yang pernah menjadi Miss Nitro di pertandingan gulat WCW saat liburan musim semi di tahun 1997. Dia menikah dengan pelatih bola basket yang lain. Tetapi Pamela yang berusia 27 tahun itu pernah berselingkuh dengan salah satu muridnya pada tahun 2005 saat bekerja di sekolah dasar Centerville di McMinnville, Tennessee, Amerika. Ironisnya muridnya itu baru berusia 13 tahun. Di pengadilan, Pamela menjelaskan bahwa mereka mempunyai hubungan yang sangat intim yang berlangsung hingga 3 bulan. Atas perbuatannya itu, dia ditahan 270 hari di penjara County dan 8 tahun hukuman percobaan. Tetapi hukuman ini tampaknya tidak membuat Pamela kapok. Saat dia keluar dengan uang jaminan, dia menggunakan ponsel ayahnya mengirim gambar telanjang dengan video seks dirinya yang ditujukan kepada anak laki-laki itu. Akhirnya dia dihukum karena melakukan hubungan seks yang melanggar hukum dan juga berkomunikasi dengan lelaki itu di situs web dan blog. Masa percobaannya dicabut dan dia diputuskan untuk menghabiskan 7 tahun di penjara. Namun pada tahun 2007 hukumannya ditambah 2 tahun lagi karena lagi-lagi dia mengirim foto telanjangnya ke anak itu lagi. Hadah Pamela, bagi-bagi teuing atuh kabaronong teh. Davis High School di Salt Lake City, Utah, Amerika adalah tempat skandal mengerikan lainnya ketika guru berusia 36 tahun, Brianne Altis, dituduh melakukan hubungan seksual dengan 3 muridnya, semuanya berusia 16 dan 17 tahun. Para orang tua murid menuduh bahwa manajemen sekolah tidak mengambil tindakan apapun atas pelecehan yang dilakukan kepada anak-anak mereka. Namun pejabat sekolah tentu saja membantah tuduhan ini di pengadilan. Ketika menghadapi tuduhan itu, Brianne membela diri bahwa hubungannya dengan salah satu anak laki-laki itu tidak memiliki niat jahat. Justru dia telah membantu nilai belajar siswanya yang meningkat selama mereka menjalin hubungan. Sepertinya itu bukan pembelaan yang masuk akal. Hakim setuju menjatuhkan hukuman yang berpotensi berat, 2-30 tahun penjara. Soalnya dia pernah ditangkap kembali karena berhubungan seks dengan siswa yang sama di saat keluar dengan jaminan. Pada sidang pembebasan bersyarat tahun 2016, Brianne mengungkapkan banyak penyesalan dengan mengatakan bahwa dia telah kehilangan nama baiknya dan tidak percaya apa yang dilakukan saat itu, dan itu adalah salah. Pedoman hukuman saat itu mengharuskan dia untuk dibebaskan pada Januari 2020. Sally Dapresny, seorang guru berusia 33 tahun, mulai menggoda salah satu muridnya pada tahun ajaran 2014-2015. Mereka saling berkirim pesan di media sosial ketika dia sakit. Hubungannya makin lama makin dekat setelah Sally mencium muridnya yang berusia 16 tahun itu saat sendirian di kelasnya selama jam sekolah. Hubungan itu berkembang menjadi hubungan seks yang intens. Mereka melakukannya lebih dari 40 kali selama beberapa minggu berikutnya. Temannya Sally yang bernama Rachel Respes mengetahui tentang perselingkuhan mereka, namun bukannya menasihati Sally, dia malah membiarkan Sally menggunakan apartemennya untuk hubungan itu, yang menyebabkan hubungan segitiga antara siswa dan 2 guru perempuannya. Namun hubungan ini akhirnya diketahui banyak orang. Sally mengalami kesulitan menemukan hakim untuk mengadilinya karena dia adalah putri seorang hakim. Pada akhirnya dia diberi hukuman 3 tahun yang ditangguhkan, dengan syarat menyelesaikan kesehatan mentalnya dan menjalani perawatan yang maksimal. Dia lolos hukuman penjara, tetapi menjalani persidangan lain di wilayah yang berbeda. Temannya yang bernama Rachel Respes disidang juga, namun dinyatakan tidak bersalah. Pada tahun 2015, seorang siswa sekolah menengah berusia 14 tahun dari Temple Terrace, Florida, mengunjungi sepupunya di kota tetangga. Bibi anak laki-laki itu menjadi khawatir melihat remaja itu ditemani seorang wanita dewasa berpakaian minim. Kemudian anak laki-laki itu memberitahu ibunya bahwa dia melakukan hubungan seksual dengan gurunya yang mengantarnya itu, yang bernama Debra LaFave. Kasus ini menarik perhatian internasional dan menjadi lebih terkenal ketika pengacara LaFave secara kontroversial mengatakan kepada seorang hakim kalau kliennya terlalu cantik untuk dipenjara.
Kalaulah dia dipenjara, hal itu hanya akan membuat kliennya sengsara, kata dia. Lalu hakim menawarkan kesepakatan pembelaan di mana Deborah akan melayani 3 tahun tahanan rumah, diikuti dengan 7 tahun hukuman percobaan, tetapi tidak akan menjalani hukuman penjara. Keputusan itu kontroversial. Apakah hanya alasan Deborah terlalu cantik lantas hakim memutuskan hukuman seperti itu? Apakah seorang pria yang dihukum karena kejahatan yang sama akan menerima perlakuan yang sama? Alexandria Vera adalah seorang guru sekolah menengah di Houston yang didakwa melakukan pelecehan seksual yang berkelanjutan terhadap seorang anak. Setelah hubungannya dengan siswanya yang berusia 13 tahun terungkap, ternyata orang tua anak laki-laki itu bersikap acuh tak acuh tentang hubungan itu. Malahan dia tidak mempermasalahkan hubungan tersebut. Alexandria berpura-pura berkencan dengan ayah bocah itu untuk menghilangkan kecurigaan. Lembaga Perlindungan Anak terlibat pada Januari 2016 setelah Alexandria hamil oleh bocah itu. Mereka muncul di sekolah dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam. Apakah Alexandria menggugurkan kehamilannya itu? Dia mengakui bahwa dia berhubungan seks dengan anak itu hampir setiap hari, bahkan membiarkan dia tidur di rumahnya dan mengantarnya ke sekolah di pagi hari. Alexandria memohon keringanan hukuman dari keluarga anak laki-laki itu, namun permintaannya ditolak. Dia mengaku bersalah dan akan mengajukan pembelaan yang membuatnya menerima hukuman 10 tahun penjara. Itulah 10 guru-guru cantik dan seksi yang melakukan hubungan-hubungan birahi dengan siswa-siswa laki-lakinya. Cukup tabu dan mencengangkan bukan cerita kasus-kasus ini? Kami berharap semoga kalian yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah tidak sedikit pun menginginkan kejadian ini terjadi pada kalian. Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya apabila kalian ingin melihat video kami yang jauh lebih menarik lagi. Sampai jumpa.